walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah wa ma kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab yamhu Allahu ma yasha' wa yuthbit ma wa 'indahu ummul kitab. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah ay lasta awwal rasulin ursila ila an-nas hatta yastaghribu risalatik. Wahai Muhammad, engkau adalah bukan manusia pertama kali yang diutus oleh Allah kepada manusia. Hatta yastaghribu risalatik, sampai kenapa mereka harus tercengang, terheran dengan risalah kenabian engkau. Karena sebelum kamu sudah ada Nabi Isa, Nabi Ibrahim, para anbiya yang lainnya. Kenapa harus terheran-heran dari apa yang dibawa oleh engkau, wahai Muhammad? Nah, sebagaimana di dalam ayat yang lain, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sungguhnya, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian yang diberikan wahyu kepadaku. Nah, manusia sebagaimana yang lain juga manusia, makan dan minum. Dalam Sahihain Rasulullah SAW mengatakan, amma ana fasum wa aftir wa aqum wa anam wa akhurud jasm wa atazawwajun nisa' faman raghiba an sunnati falaysa minni. Adapun aku manusia sebagaimana kalian manusia, aku makan, minum, berpuasa, berbuka, aku tidur, bangun, makan daging, menikahi wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, arba'un min sunanil mursalin, ada 4 sunnah dari sunnah-sunnah Rasul, kenabian, kerasulan. Sunnahnya Rasul, sunnahnya para Rasul ada 4. Apa itu? Yang pertama, pakai minyak wangi. Nah, ini penting, jangan sampai bau badan. Beli minyak wangi. Yang kedua, nikah. Ya, ini sunnahnya para Rasul yang menikah, bukan membujang. Yang ketiga, siwak, pakai siwak. Siwak mungkin di sini susah. Ya, mungkin satu daerah kadang banyak, kadang tidak ada. Kemudian al-hinna. Hinna itu kepalanya, rambutnya dipakaikan henna. Tahu henna? Henna itu apa? Henna ma'ruf ya, di rambutnya, di jenggotnya, jenggot dan rambut kepala. Ini sunnahnya para anbiya. Ya, hinna yang paling bagus dari daun, bukan dari pewarna. Kalau sekarang banyak dari pewarna. Ya, hinna yang dimaksud dari daun hinna. Itu bagus.
Itu apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kita lanjut dari pembahasan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, walaqad arsalna rusulan min qablik, sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah, dan kami jadikan mereka berpasang-pasangan, menikah dan mempunyai keturunan. Ya. Fala ya'ibuka a'da'uka bi ayyakuna laka azwaj wa dzurriyyah. Sehingga jangan sampai musuh-musuh kamu menjadikan yang demikian itu sebagai aib, celaan. Kamu memiliki anak, keturunan, istri, ya bukan aib. Nah, karena itu sunan para mursalin, sunnah para mursalin, sunnahnya para rasul. Ada 4 tadi. Apa? Minyak wangi, menikah, siwak, dan pakai henna. Henna yang paling bagus bukan pewarna, bukan yang disemir-semir itu, bukan. Salah itu. Ya, itu kalau semirnya untuk wanita, ya kebiasaan wanita tasyabuh bin nisa. Tapi kalau hinna beneran maka itu tidak ada tasyabuh, karena sunnahnya para mursalin. Sehingga kamu mempunyai istri dan keturunan, jangan sampai yang lain menjadikan aib di dalam hal ini. Karena Nabi Sulaiman istrinya berapa? Nabi Sulaiman 100. Ya. Yaitu hulailah, mengelilingi istri-istrinya dalam satu malam. Khabir satu malam 100 istri dalam satu malam. Ya. Nah, ya para anbiya, para mursalin, Nabi Ibrahim, ya, dan para mursalin yang lainnya. Kama kana li ikhwanikal mursalin, bagaimana saudara-saudara engkau dari kalangan rasul. Wali ayyi syai'in yaqdahuna fika bidzalik wa hum ya'lamuna anna ar-rusul qablaka kadzalik. Lalu apa sebabnya sehingga kamu dicela? Dari segi apa kamu dicela? Engkau dicela. Sedangkan para rasul yang sebelumnya pun menikah. Illa li'ajli aghradil fasidah wa ahwa'i. Tidak ada maksud dan tujuan kecuali tujuan yang rusak, hawa nafsu yang rusak. Yang talabu minka ayah iktarahuha falaysa laka minal amri syai'. Taruhlah kalau seandainya mereka orang-orang musyrikin meminta ayat untuk mereka, diturunkan untuk mereka permintaan, maka bukan urusan kamu di dalam hal ini wahai Muhammad SAW. Wa ma kana lirasulin ayatiya bi ayatin illa bi idznillah. Dan tidaklah sepantasnya bagi rasul untuk mendatangkan ayat, menurunkan ayat, kecuali Allah izinkan, karena itu urusan Allah. Allah la ya'lam wallahu la ya'zan fiha illa fi waqtiha alladhi qaddara wa qadah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan untuk menurunkan ayat kecuali pada waktunya yang sudah Allah atur, yang sudah Allah tentukan. Likulli ajalin kitab, masing-masing ada ajalnya, ada waktunya, ada ketentuannya. Kitab ada tulisannya.
La yuqaddam la yataqaddam alaihi wa la yata'akhkhar an. Enggak bisa dimajukan dan enggak bisa dimundurkan. Urusan turun ayat wahyu itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Falaysa laka minal amri syai'. Falaysa istihjaluhum bil ayat aw bil azab mujiban li an yuqaddimu Allah ma kataba lahu wa yakhar. Ma'annahu ta'ala fa'alun lima yurid. Sehingga memajukan atau mengundurkan sesuatu baik dengan azab itu enggak harus, ya, dan manusia enggak bisa ikut campur di situ. Li yuqaddimu Allah untuk mendahulukan apa yang Allah tetapkan, dahulukan dan diakhirkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Maha berkehendak sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginan Allah. Artinya mau diturunkan ayat atau tidak itu urusan Allah. Mereka minta diazab, coba katanya segerakan azab kepada kami. Ya, Allah yang atur, bukan manusia. Kalau Allah berkehendak, langsung Allah turunkan. Dan itu pun bukan berarti orang-orang kafir merasa benar, tidak. Karena semua adalah ketentuan dan pengaturan hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamhullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus ketentuan-ketentuan dari takdir sesuai dengan kehendak Allah. Wa yathbit, dan Allah menetapkannya ketentuan sesuai dengan kehendak Allah. Wa hadzal mahwa at-taghyir fi ghairi ma sabaq bihi alimahu wa katabahu qalamah. Dihapusnya atau dirubahnya takdir fi ghairi ma sabaq, pada sesuatu yang telah lalu, ya, bihi, sudah diketahui dan ditulis oleh Allah, ya, oleh penanya. Fa inna hadza la yaqa' fihi tabdil wala taghyir. Ini pada hakikatnya tidak merubah dan tidak mengganti. Lianna dzalika mahalun 'ala Allah. Karena yang demikian mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayaqa bi ilmi naqs aw khalal. Enggak mungkin pada ketentuan Allah ada kekurangan, ada celah sedikit pun. Tidak. Ketentuan dari Allah semuanya sempurna, tidak ada yang kurang. Oleh karena itu Allah berfirman, wa indahu umul kitab, dan hanya milik Allah lah umul kitab, kitab yang inti, lauhul mahfuz alladzi tarji' ilaihi sairul asya', kembali kepadanya seluruh perkara. Bahwa asluha, ini intinya. Wa yafuru'un lahu wa syu'ab, dan pada lauhul mahfuz ada cabang-cabang, ya, dan perkara-perkara yang lainnya. At-taghyir wa tabdil yaqa fil furu' wa syu'ab. Perubahan, ya, dan penggantian bisa terjadi pada cabang-cabang itu, seperti amal al-yaum wal lailah, ya, amalan hari dan malam dan hari. Allati taktubuhal malaikah, yang ditulis oleh malaikat. Malaikat misalkan menulis amalan siang dan malam. Wa yaj'alullahu li thubutiha asbaban wa limahu ya asbaban. Allah menetapkan ada sebabnya dan Allah menghapus ada sebabnya. La tata'adda tilkal asbab, tidak akan melampaui dari sebab itu. Paham gak ini? Misalkan, ya, dia bermaksiat dia bermaksiat dengan apa? Dosa-dosa kecil di pagi hari, di sore hari
atau setelahnya dia bersedekah atau melangkahkan kedua kakinya menuju masjid. Apa keutamaan melangkahkan kedua kaki ke masjid? Yang satu langkah menghapus dosa, yang satu langkah berikutnya mengangkat derajatnya. Apa yang dia telah lakukan sebelumnya tadi? Maksiat, dosa yang kecil. Nah, ini dia maksudnya. Jadi kata Imam Sa'di rahimahullah, yang dihapus dan yang ditetapkan adalah seperti amalan sehari-hari. Ini penting apa yang disampaikan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah. Taghyir wa tabdil, perubahan, ya, takdir ketentuan Allah, penggantian itu terjadi pada perkara-perkara yang sifatnya cabang, ya, bukan inti, seperti amalan sehari-hari. Ya, Allah tetapkan suatu amalan dan Allah hapus yang lainnya. La tata'adda tilkal asbab, tidak akan merubah, ya, sebab-sebab yang demikian itu. Mara sama fil lauhil mahfud, dari apa yang sudah ditentukan pada lauhul mahfud. Kama ja'alallahu al-birra was-sila wal ihsan min asbab thulil umr wa si'atir rizq. Sebagaimana berbuat baik, menyambung tali silaturahmi, berbuat ihsan adalah sebab panjang umur. Ya, para ulama nulis kitab umurnya panjang sampai terus disebut-sebut namanya. Bahkan tarahum, Allah yarham, Allah yarham. Dan juga bukan hanya tulul umur, tetapi si'atur rizq, rezekinya yang luas. Kalau dia mau rezekinya luas, ya ini tadi kuncinya. Apa, Faqih? Kuncinya apa? Mana tafsirnya nih? Waduh, yang belum punya tafsir siapa? Hamzah, Bir. Apa tadi? Kalau mau rezekinya luas, al-birr was-sila wal ihsan, berbuat baik, wasilatul arham, dan ihsan, termasuk sebab. Ya, orang sekarang lagi bingung nih. Waduh, ekonomi susah, cari duit susah, misalnya. Ya kan, alasannya kan itu. Nah, kalau mau diluaskan rezekinya, ya tadi al-birr was-sila wal ihsan. Wa kama ja'ala al-ma'asi sababan limah barakat rizq wal umur. Sebaliknya, seorang bermaksiat adalah termasuk sebab rezekinya itu dicabut, ya, tidak diberkahi, dan umurnya juga tidak diberkahi. Wa kama ja'ala asbaban najah minal mahalik wal ma'atib sababan lis-salamah. Sebagaimana sebab-sebab keselamatan dari kehancuran, ya, dan kebinasaan merupakan dia akan mendapatkan keselamatan. Wa ja'ala ta'arud lidzalika sababan lil 'atab fa huwa alladhi yadabbiru al-umur. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu bihasabi qudratihi wa iradatihi, sesuai dengan kehendak dan iradah Allah. Wa ma yudabbiruhu minha la yukhalifu ma qad 'alima wa katabahu fil lauhil mahfuz. Dan dari apa yang Allah atur, ya, tidak akan menyelisihi apa yang telah Allah ilmui dan tulis di dalam lauhul mahfuz. Jadi amalan yang berubah apa? Amalan sehari-hari.
tadi kisahnya seperti misalkan dia sebelumnya bermaksiat dengan dosa kecil, setelahnya dia hapus, ya bukan dia hapus, artinya dia melakukan amalan kebaikan dari melangkahkan kaki ke masjid. Ya rahmatullah. Di dalam hadis yang lain, inna du'a wal qadha la ya'talijani baina as-sama'i wal ardh. Sesungguhnya doa dan ketentuan Allah keduanya saling bertempur, berdesak-desakan antara langit dan bumi. Paham enggak? Contohnya misalkan dia banyak dosa, dosanya banyak. Orang yang banyak dosa kira-kira celaka apa selamat? Secara umum ya. Kan selalu sengsara. Iya. Karena Nabi Adam saja satu kesalahannya apa? Makan buah khuldi. Nabi Adam langsung dia apa? Diturunkan dari surga. Lah ini ya manusia biasa, bukan nabi, dosanya banyak. Tapi dia berdoa minta kepada Allah. Minta terus karena dosa banyak, karena dia menyadari bahwasanya dosa dia banyak. Akhirnya dia doa dan doa. Nah, keadaan yang seperti ini bagaimana? Mas Umar, kata Rasulullah SAW, inna du'a wal qadha, sungguh doa dan ketentuan Allah, misalkan dia ditentukan celaka, tapi karena sering doa, yang tadinya hampir ketimpa pohon, sering doa, sering istighfar, dia beranjak dari tempat itu, pohonnya baru jatuh. Dia beranjak dari tempat itu, baru banjir, baru gempa. Apa? Kenapa demikian? Karena rahasianya apa? Rahasianya apa? Dia sering berdoa, minta kepada Allah. Paham? Makanya ini inna du'a wal qadha, sesungguhnya doa dan qadha, ketentuan Allah, la ya'talijan, keduanya saling berdesak-desakan antara langit dan bumi. Ya, tergantung kuat. Mana yang kuat? Kalau yang kuatnya doa, maka dia insya Allah berikan kebaikan. Biidznillah. Ya, makanya penting doa itu jangan ditinggalkan, penting. Selalu minta, berdoa keselamatan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari Jumat. Nah, ada juga diberikan faedah oleh Ibnu Katsir rahimahullah, seperti membahas masalah ayat firman Allah, yamhullahu ma yasha wa yathbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus sesuai dengan kehendak Allah dan menetapkan sesuai dengan kehendak Allah. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah lah umul kitab, lauhul mahfuz. Yaqulu huwa ar-rajul ya'malu zaman bi ta'ah thumma ya'ud li ma'siyati fa yamut 'ala dhalalah. Ya. Ada seseorang yang sepanjang umurnya dia dengan ketaatan, kemudian setelah itu dia melakukan kemaksiatan, maka dia mati di atas kemaksiatan.
Fawalladzi yamhu, maka itulah yang akan di apa? Dihapus atau ditetapkan? Dihapus. Ya, walladzi yuthbit ar-rajul ya'mal bi ma'siyatillah qad kana sabaq lahu khair hatta yamut wa fi ta'atillah. Ada lagi seorang sepanjang hidupnya udah tua maksiat terus, nggak pernah berhenti. Ya, tapi akhir hayatnya menjelang wafatnya dia taubat, beristighfar kembali kepada Allah. Ya, maka ini yang dihapus apa yang ditetapkan? Ini yang ditetapkan. Tadi yang dihapus, sekarang ditetapkan. Nah, ini yang berubah kata Imam Sa'di rahimahullah adalah al-furu' wa syu'ab ka'amal al-yawm wal lailah allati taktubuha al-malaikah wa yaj'alullah li thubutiha asbaban wa limahwiha asbaban. Nah, di antara faedah dari doa, banyaknya doa adalah bisa menolak bala. Karena doa, sering berdoa, minta kepada Allah. Nah, wala yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.